Halo semuanya. Hai guys. Oke, ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang mendadak akan terjadi tiba-tiba 6 hari ke depan ya. Jadi kita mau lihat energi 6 hari ke depan yang mendadak ya, akan terjadi tiba-tiba. Terima kasih. Tara. Wah. Jadi aku melihat sebenarnya kamu akan maju terus, pantang mundur ya. Jadi aku ngerasa ya kamu akan fokus melangkah ke depan. Ya bagaimanapun hidup terus berjalan, waktu terus berjalan. Ya kamu pun harus bergerak, harus berjalan. Ya. Aku sih ngerasanya kamu lebih kayak legowo, atau kamu kayak ya udahlah, ikhlas-ikhlas aja. Mungkin semua dijalani saja. Hidup ini jalani saja dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke. Aku ngerasa kamu sangat mendengar ya intuisimu, kata hatimu ya untuk hal-hal yang baik begitu. Tapi ini ada seseorang ya. Ini ada seseorang, entah siapa ini. Dia itu sedih sebenarnya ya. Dia sedih kalau kamu kayak menjalani hidupmu dengan fokus ke depan. Ada yang sedih, ada yang gak rela mungkin. Gak rela kamu melangkah ke depan. Jadi kayak ngerasa, ya kamu menoleh ke aku lah. Cari aku kek. Nah, kejar aku dong gitu. Jadi apa ya? Ya kamu akan tahu 6 hari ke depan ini ya. 6 hari ke depan ini ada yang gak terima, ada yang gak rela, atau mungkin bisa iri, bisa cemburu sama kamu kalau kamu fokus sama hidupmu. Begitu. Oke. Katakan. Katakan apa? Tara. Baiklah. Jadi aku udah tarik energi ya tentang 6 hari ke depan yang akan mendadak, akan terjadi tiba-tiba. Oke, 6 hari ke depan kita lihat ya. Di sini dikatakan, jika kamu memikirkan orang yang sudah berlalu, padahal kamu sudah tidak mau memikirkannya, itu tandanya energi dia yang kuat memikirkanmu. Sehingga energinya terasa terus ke kamu. Paham gak? Jadi dibilang kan
jika ya, kalau kamu memikirkan seseorang, kalau kamu memikirkan seseorang yang udah berlalu begitu, ya, padahal kamu pun udah nggak mau memikirkan dia, kamu mungkin udah nggak sudi, udah nggak mau mikirin dia gitu, ya itu tandanya energi dia yang kuat. Energi dia itu kuat banget memikirkan dirimu, ya. Jadi sehingga energi dia itu terasa terus sama kamu, ya. Begitu. Jadi ya kadang kan kamu nanya atau kita bisa bertanya-tanya, nah, kenapa ya? Aku mikirin dia gitu, say. Padahal buat apa lagi sih mikirin dia? Atau memang sebenarnya nggak mau mikirin dia lagi? Ya udah, itu tandanya orang itu yang mikirin kamu. Orang itu yang keras banget energinya. Orang itu yang kuat banget energinya memikirkan dirimu. Jadi kayak energinya itu nyampe loh sama kamu. Kamu rasakan gitu energinya dia. Gitu ya. Terus hati-hati dengan air hujan. Iklim dan cuaca tidak bisa ditebak, ya. Jadi 6 hari ke depan hati-hati dengan air hujan. Mungkin kita rasa kayaknya nggak hujan, ternyata hujan. Atau kayaknya hujannya biasa-biasa aja, ternyata lebat. Nah, pokoknya hati-hati aja sama air hujan. Kan iklim dan cuaca ini nggak bisa ditebak. Terutama 6 hari ke depan ini nggak beraturan iklim dan cuaca. Oke, jadi ya hati-hati aja. Jangan nanti tiba-tiba udah meluap tuh air, atau ya berjaga-jaga di mana-mana ya, khawatirnya banjir, longsor, air meluap begitu ya. Bisa vice versa, bisa sebaliknya. Oke. Seseorang akan bersikap manis setelah kamu merelakannya. Jadi 6 hari ke depan kita lihat ya. Ada orang yang akan bersikap manis sama kamu. Ya setelah kamu merelakan dia. Misalnya entah siapalah dia, mereka. Bisa juga sih teman kamu atau saudara kamu, keluargamu ya. Misalnya ya aku sebenarnya ada sih kecewa gitu sama dia, say. Aku kayak ya marah, sakit hati sih sama kelakuannya dia, kelakuannya mereka. Tapi kayak udahlah gitu, cuek aja lah. Atau ya udah ikhlaskan aja lah. Nah, setelah kamu merelakannya, ya kita lihat pasti orang itu akan bersikap manis sama kamu. Mungkin merasa bersalah sama kamu, atau ya nggak mau kehilangan kamu. Jadi ya manis-manisin gitu sikapnya dia sama kamu supaya nggak kehilangan kamu. Oke. Terus akan batuk berhari-hari ya. Ini beberapa dari kita ya. Beberapa nanti akan batuk berhari-hari. Jadi kayak apa ya? Ini bisa sih mendadak tiba-tiba kayak perasaan nggak batuk lah. Atau kayaknya nggak batuk lagi lah. Nah, ternyata batuk lagi gitu. Atau yang nggak batuk juga tiba-tiba aja 6 hari ke depan ini nanti tiba-tiba akan batuk. Akan batuknya ya bisa berhari-hari gitu. Jaga kesehatan ya. Oke, akan ada teman sekolah yang mencari kamu ya. Kita lihat nanti. Ya, mungkin beberapa aku rasanya akan ada teman sekolah atau kamu kenal dia ketika masa sekolah gitu. Ya, adalah akan ada teman sekolah nyariin kamu. Ya, tiba-tiba aja interaksi gitu sama teman sekolah. Tiba-tiba akan pusing memikirkan keuangan. Ya, 6 hari ke depan. Berarti jaga keuangan. Jangan boros-boros. Jangan keluarkan uang untuk yang gak perlu. Ya, jangan keluarin uang untuk yang tidak ada gunanya gitu. Ya pokoknya nanti 6 hari ke depan nih, tiba-tiba
kita bisa pusing memikirkan duit ya, memikirkan keuangan. Jadi ya udah, pintar-pintarlah mengatur keuangannya. Itu supaya semua baik-baik aja, ya kan? Nah, akan ketahuan siapa saja yang mengawasi kamu selama ini, ya. Jadi 6 hari ke depan kamu akan tahu. Ketahuan nih. Ternyata ini Ono kepo sama aku. Ternyata ada ini Ono mengawasi aku, mata-matai aku. Kayaknya mereka mencari tahu tentang diriku. Nah, jadi pokoknya 6 hari ke depan ini akan ketahuan siapa aja yang mengawasi kamu selama ini. Jadi ya kamu akan tahu. Atau tiba-tiba ada nanti yang menunjukkan bahwa ya dia mata-matai kamu. Misalnya entah siapa nanti ya. Nanti ada orang yang kayak ngasih tahu loh. Kamu kan begini, kamu kan begitu. Terus kamu ngerasa, ih dia kok tahu ya gitu. Atau ya entah siapa lah, kamu ngerti nggak sih? Nanti tiba-tiba ada orang yang dia menunjukkan gitu bahwa ya dia mata-matai kamu loh selama ini, dia awasi gerak-gerikmu selama ini. Jadi kamu kayak tahu, kayaknya dia memang selalu penasaran. Kayaknya dia cari tahu keadaan aku. Kayaknya dia cari tahu kondisi aku. Ya, soalnya dia tahu sedetail itu, ya. Oke. Jadwal mandi tidak beraturan. Wah, 6 hari ke depan kita lihat lah ya. Ada jadwal mandi yang mungkin nanti tidak beraturan. Harusnya jam segini udah mandi, tapi belum mandi, ya. Atau apalagi ya, harusnya aku mandi jam sekian, tapi ternyata nggak jam segitu aku mandi, ya. Entah karena malas mandi atau ya lupa mandi atau apa ya, nggak niat gitu. Atau ya kadang kita ngerasa ya gitu, bisa nggak beraturan lah jadwal mandi. Bisa jadwal mandi nanti kelamaan, bisa kecepatan juga gitu ya. Bisa nanti ada yang cepat, ada yang benar-benar kayak udahlah nantilah, menunda-nunda lah. Jadi nggak mandi-mandi dong. Oke, itu berapa? Oke. Tada. Ini ada aroma-aroma. Kayak ini udah lebih-lebih kayak menutup diri ya. Lebih dari menutup diri. Entah siapa ini. Bisa aja diri kita sendiri, ya. Jadi 6 hari ke depan ya, aku ngerasanya ya bisa aja mati rasa. Atau bawaannya ya pengennya menutup diri, tapi lebih-lebih loh dari menutup diri. Kayak udahlah, pengennya jalani aja hidup ini, tapi kayak lebih senengnya memang menyendiri gitu. Atau nggak mau ribet-ribetin pikiran kita sendiri gitu. Apapun yang terjadi ya udahlah, hidup aku juga udah ribet, masa aku ribet-ribetin lagi dengan mereka. Ya males lah dengan drama-drama gitu. Cuma waktu menyendiri ya, atau ketika kita menutup diri, kita overthinking sendiri gitu. Tadinya kita ngerasa nggak mau mikirin berlebihan lah, nggak mau terlalu berpikir berlebihan. Tapi saat menyendiri kepikiran. Nah, saat menyendiri ya malah memang berpikir berlebihan gitu. Ini dia. Tapi aku ngerasa akhirnya ya, apapun itu, mau ujian hidup, tantangan hidup, rintangan di hidup ini ya kamu akan menemukan jalan keluar. Ini jalan keluar atau titik terang akan dikasih buat kamu. Begitu.
Jadi kayak ya semua akan baik-baik aja sebenarnya. Semua akan baik-baik saja. Jadi kalau kamu dengar intuisimu, kalau kamu dengar kata hatimu, sebenarnya ya udah jalani aja semuanya. Kamu akan bisa melewati semuanya. Oke? Dan sebenarnya ya, ini ada orang kan, orang yang ngintip-ngintip kamu sebenarnya. Jadi 6 hari ke depan ada aja sih ngintip-ngintip kamu. Mengintip ini dalam artian yang ya mungkin lihat-lihat kamu dari jauh. 6 hari ke depan ini mungkin seorang ini pandangannya nggak bisa lepas dari kamu. Mungkin ada juga yang kayak ya pengen tahu kabar kamu tapi khawatir juga dengan kondisimu. Itu. Ini kan? Aku ngerasanya ada sih pertolongan ini dari Yang Maha Kuasa, ya. Ada pertolongan dari Tuhan untuk kamu, ya. Jadi apapun itu kamu jangan terlalu khawatir berlebihan, jangan terlalu galau berlebihan, ya. Jangan terlalu dilema. Karena sebenarnya semua kan baik-baik aja. Apalagi ketika kita udah mentok ya, ketika kita kayak aduh udahlah nggak tahu lagi lah gitu. Disitulah ada pertolongan ya, pertolongan dari Yang Maha Kuasa gitu. Oke. Nah, jadi keselak ya ngomongnya. Maaf ya, ini keselak gitu. Maaf. Oke, lanjut. Seseorang mencari strategi untuk bicara baik-baik dengan kamu, ya. 6 hari ke depan. Ada nih yang nyari celah, ya. Ada yang mencari strategi. Gimana ya caranya mau bicara baik-baik sama kamu. Jadi ada yang kayak gitu. Ya, dikatakan ada seseorang lagi nyari-nyari strategi untuk bicara baik-baik dengan kamu, ya. Mungkin ngerasanya gimana ya? Gimana supaya aku itu bisa ngomong baik-baik sama kamu. Mungkin memang kayak ngerasa ya kita itu udah dingin gitu. Jadi ya mau menghangatkan suasana, mau menghangatkan hubungan kita. Ya ada kayak gitu ya. Bisa juga itu teman kamu, keluargamu sendiri yang ngerasa bagaimana ya supaya kita tidak dingin gitu. Bagaimana supaya pertemanan kita, keluarga kita jadi hangat begitu. Ada sih mau ngomong baik-baik ya. Oke, pengennya nggak diganggu. 6 hari ke depan ada nih, mungkin kamu ya, kamu pengennya nggak diganggu, nggak diusik, kamu nggak mau yang ribet-ribet, karena hidup ini udah ribet gitu ya. Jadi jangan diribet-ribetin lagi dengan yang lain. Jadi pengennya nggak diganggu, ya. Kayaknya butuh waktu nih untuk diri sendiri. Tapi bisa juga ada seseorang di sana pengennya nggak diganggu. Mungkin apa ya, ada yang bertingkah aneh, cuek, pasif, ya mungkin ada masalah, jadi nggak mau diganggu. Terus pura-pura bodoh, padahal intuisimu, firasatmu mengetahui banyak hal, ya. 6 hari ke depan. Ada nih kayak apa ya, aku pura-pura bodoh. Aku pura-pura nggak tahu lah gitu. Tapi padahal intuisi, firasatmu itu mengetahui banyak hal, ya. Jadi kayak yang ngerti lah. Udahlah pura-pura nggak tahu aja, pura-pura bodoh. Padahal intuisiku, firasatku bilang ya aku tahu lah tentang banyak hal. Tapi kayaknya sekarang diam aja. Pengennya nggak banyak bicara. Kayak buang-buang energi aja. Apalagi kalau nggak terlalu berfaedah gitu ya. Oke, ada suara kucing yang misterius ya 6 hari ke depan. Kalau suara kucingnya biasa aja atau kayaknya di intuisimu ya, firasatmu bilang ini ada suara kucing. Kayaknya nggak kenapa-napa. Ya udah nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau ada suara kucing yang misterius, misalnya ini kok suara kucing ya, dia lewat kayak misterius gitu. Ya itu ada artinya.
Ya kamu bisa aja dapat kabar nanti ya dari seseorang. Bisa juga suara kucing ini ya ternyata ada yang lewat ya, yang tidak kasat mata begitu. Terus energi kuat dari seorang ibu ya, 6 hari ke depan terasa nih energi kuat dari seorang ibu. Mungkin ibumu sayang banget sama kamu sebenarnya. Ibumu rindu ya masa kecilmu. Terus rindu semuanya lah tentang dirimu. Ibu ini bisa juga ya mungkin ada yang dia rasakan sama kamu. Mungkin ada sebenarnya yang mau dibilang ibumu ya. Pokoknya rasain, coba diintuisi, di kata hati ya. Kayaknya ibu aku mau ngomong ini deh. Kayaknya ibu aku mau bicara ini, mau bicara itu. Ya itu terasa loh tiba-tiba ya. Oke, ada tentang mobil. Wah, jatuh. Jadi ini ada tentang mobil ya. Aku ngerasa 6 hari ke depan ada tentang mobil. Misalnya kepikiran mobil kenapa nih ya, atau pengen mobil yang begini begitu, atau apa ya tentang mobil aku rasanya, atau kemana-mana nanti ya ada sih menggunakan mobil aku ngelihatnya ya. Jadi ini tentang apa ya, transportasi tapi kayak mobil gitu ya. Mungkin ada sih 6 hari ke depan tentang itu. Bisa juga ini tentang ya kamu harus jaga gitu ya, keamanan, kenyamanan transportasi. Oke? Terus mendekatkan diri kepada Tuhan ya. 6 hari ke depan bawaannya rohani banget ya. Aku ngerasa banget ini. Ada ya dalam waktu dekat ini. Ya entah kenapa pengennya mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Kayak pengen banget gitu banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Ilahi. Ya, gitu sih. Terus tiba-tiba pintu rezeki dan pintu kebahagiaan akan terbuka begitu saja di depan mata. Wah, amin ya. Jadi setelah ujian-ujian, setelah badai-badai berlalu, ya kan, ini akhirnya loh. Tiba-tiba nanti pintu rezeki dan pintu kebahagiaan akan terbuka begitu saja di depan mata, ya. Jadi udahlah, jalani hidupmu dengan sebaik-baiknya. Itu nanti akan berbuah manis sebaik-baiknya, ya. Sama kayak ini, nanti tiba-tiba nih pintu rezekimu ada aja. Nanti pintu kebahagiaan akan terbuka begitu saja. Itu di depan mata, ya. Jadi kita lihat nanti. Semoga ujungnya manis ya. Oke. Nah. Tara. Oke. Kelihatan ya. Huruf K, huruf H, M, O, D, G. B, A, V, W, S, I. U, L, Z, Q, P, R. Aku ngasih angka. Angka dulu ya. Yang berkaitan begitu. Ada angka 4. Ada angka 6. 19. 24. 9. 20, 22, ada angka 1. Ini kembar ya, 22. Oke. Terus angka 1, angka 15. Ada 7. 31. 10. Ada 12, 29, 5, 14. 23, 25. Oke. Bulan Agustus, Mei, Juni, September, November, Oktober, Desember, Januari. Oke, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Cancer,
Libra, Aries, Pisces, Leo. Oke, Majalengka, Malaysia, Bogor, Cianjur, Timor Leste, Wonosobo, Mojokerto, Kediri, Jakarta, Palembang, Malang, Samarinda. Ada Dubai, Medan, Australia, Jogja, Aceh, Ambon, Bali, India, Padang, Jepang, Thailand, Ternate, ada Mataram, Surabaya, ada Gresik, Taiwan, Amerika, dan Swiss ya. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.